Yeskiel 14. Tentang Nuh. Ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Yeskiel 14 adalah pasal di mana 4 penghukuman dipersiapkan Tuhan untuk menghajar dunia ini. Yaitu pedang, sampar, binatang buas, dan kelaparan. Ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nuh dicatatkan di sini sebagai sebuah testimoni, sebagai sebuah kesaksian bagaimana Nuh seorang yang tak bercela dan berjalan bersama dengan Tuhan di antara orang yang sejamannya, dan Nuh mendapatkan kasih karunia di zaman tersebut. Haleluya. Dan kemudian Nuh memberikan hati dan kekuatan dia sepenuhnya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya, membangun bahtera. Haleluya. Karena dia ingin melihat seisi keluarganya diselamatkan. Praise the Lord. Sehingga Nuh menjadi ahli waris kebenaran oleh iman tersebut. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 7 tadi. Nuh disandingkan bersama dengan Daniel dan Ayub. Daniel seorang yang menjaga pakaiannya bersih. Di zamannya ketika dia berada di Babel selama 70 tahun. Haleluya. Daniel menjaga pakaiannya bersih. Dan dia menolak untuk mencemarkan dirinya dengan makanan raja. Dan bahkan ketika undang-undang yang mengikat dan menekan semua orang untuk menyembah berhala datang, amin, Daniel menolak akan undang-undang tersebut. Dia tetap melakukan kewajiban dia sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan Allah Israel, sekalipun dia berada di pembuangan. Tidak merubah tabiatnya, tidak merubah sikapnya, tidak merubah cara berpikirnya. Amin. Tidak merubah tradisi dan adat istiadat dirinya yang berasal dari sorga. Amin. Apa yang dulu dia kerjakan di Israel, Tuhan tempatkan sekarang di pembuangan di Babel, bukan lagi sebagai orang merdeka, tapi sebagai budak. Tapi semua hal penyembahan kepada Allah Israel yang hidup tetap dia lakukan. Tidakkah itu menyenangkan hati Tuhan? Tentu saja. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan jikalau Anda dan saya masing-masing menyadari Anda kelahiran surga. Haleluya. Dan datang ke bumi ini masih dibelenggu dengan tubuh terestrial jasmani yang pesakitan ini. Amin. Kita sudah hendak dilepaskan dari perbudakan ini secara total. Amin. Praise the Lord. Ketika kita berada di masa misteri Babylon menguasai dunia pada saat ini. Anda renungkan hal itu. Bagaimana kita harus hidup? Tuhan tunjukkan seperti Nuh. Tuhan tunjukkan seperti Daniel. Amin. Tidak membiarkan pakaiannya cemar. Haleluya. Dengan membiarkan dirinya untuk mengikuti hal-hal yang dunia, hal-hal yang daging, semenjak meterai-meterai disingkapkan ke dalam hidupmu. Jadilah Daniel akhir zaman. Ketika Tuhan sedang menyatakan keempat penghukuman atas dunia ini. Karena keempat penghukuman ini tidak bisa dielakkan lagi. Tidak bisa ditangguhkan lagi.
Tidak bisa ditahan lagi. Oh, brother and sister, lihat pandemik, lihat COVID-19, lihat apa yang sedang berlangsung, resesi global. Amin. Lihat step by step, pelan tapi pasti. Orang-orang mulai kehilangan pekerjaan. Orang-orang mulai kehilangan gaji. Orang-orang mulai kesusahan untuk makan. Perhatikan semuanya itu. Step by step, slow, pelan tapi pasti. Brother and sister, zaman yang sedang kita hidupi. Nuh, seorang yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Daniel, seorang yang tidak bercela di zamannya Babel. Tidak mau tunduk dan menyembah kepada perintah raja sekalipun, jika itu harus bertentangan dengan iman. Amin. Daniel tahu siapa dirinya. Daniel tahu siapa dirinya. Kalau misalkan secara tubuh jasmani sekarang Anda dibawa ke Amerika Serikat, tinggal di sana selama 10 tahun, Anda tetap tidak akan pernah lupa bahwa tubuhmu adalah bumi Indonesia. Amin. Makananmu tahu dan tempe. Betul tak? Praise the Lord. Sambal goreng, sambal tuk-tuk, ya, sambal terasi. Mau 20 tahun Anda di sana, sesuatu di dalam menginginkan hal itu. Tak bisa dirubah. Karena ini terkait dengan darah. Darah kelahiran. Darah bicara kehidupan. Sehingga secara jasmani saja Anda tetap mengingat kalau di sana enak kali makan rujak cingur, gado-gado, atau soto Medan, ya kan? Atau BPK. Betul nggak? Anda nggak bisa melupakan semuanya itu. Kenapa? Darahmu terikat dengan tempat kelahiranmu. Sehingga makanan di tempat kelahiranmu itulah yang diinginkan oleh sel darahmu. Walaupun di sana Anda makan Pizza Hut setiap hari, Burger King, tapi nggak pernah jadi king. Saya maksudnya, dan lain sebagainya, tak pernah darahmu menginginkan hal itu. Kenyang, kenyang, but something inside, sesuatu yang di dalam, nggak pernah puas. Tapi suatu ketika Anda pulang kembali ke tanah airmu, Anda lepaskan semua makanan Eropa dan Amerika. Anda makan makanan tradisional. Betul nggak? Jasmani menggambarkan. Problem sekarang adalah, kalau Daniel jelas tahu, jasmaninya pindah dari Israel ke Babel. Betul nggak? Dari Israel ke Babel. Sehingga dia tahu, sehingga apa yang tadi saya ilustrasikan, dari Indonesia ke Amerika Serikat, Daniel merasakan. Tapi sekarang adalah kita bicara spiritual. Ini jadi problem. Ada nggak yang tahu di sini? Brother, saya bukan warga negara dunia ini. Saya lah warga negara surga. Siapa yang bilang rupanya? Aku baca Alkitab. Jadi kalau udah baca Alkitab, udah tahu, kamu yakin bahwa kamu warga negara surgawi. Harus ada yang memberitahu. Ini masalahnya. Daniel tak perlu butuh orang memberitahu, Nel, kau orang Israel. Sekarang kau di Babel. Tidak perlu ada orang beritahu, dia tahu siapa dirinya. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Tapi Anda dan saya butuh seorang memberitahu. Sekarang pertanyaan, apakah ketika seorang yang diutus Tuhan memberitahu, Anda percaya? Di sini letak persoalannya muncul. Sebab jika Anda percaya, tidak butuh waktu lama untuk tubuhmu kembali merasakan selera tempat kelahiranmu. Iya atau enggak? Tapi kenapa butuh waktu yang lama? Bahkan ada yang sudah 30 tahun pun di dalam pesan, ujung-ujungnya
meninggalkan pesan. Bayangkan, renungkan hal itu. Kenapa butuh waktu yang lama? Gak berubah-berubah hidupnya. Karena ini adalah pewahyuan. Sesuatu yang harus Anda dengar, sesuatu yang harus Anda terima, sesuatu yang harus Anda tindak lanjuti. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amin. Sebab jika Anda seperti Daniel, Anda nggak butuh diberitahu. Anda udah langsung otomatis tahu. Hal yang sama, Paulus katakan, aku tawanan Kristus. Dari mana kamu tahu kamu tawanan Kristus? Bisa nangkap? Paulus merasakannya. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita rasakan. Sudahkah kita menjadi tawanan Kristus? Amin. Jika tubuh jasmani darah itu menginginkan makanan dan selera tempat kelahiranmu, tidakkah hal yang sama sedang berlangsung sekarang secara spiritual? Ada amin? Yes sir. Saya tanya Anda yang kelahiran dari tanah Karo, tanah Batak. Mau kemanapun merantau, tetap B2 yang Anda inginkan? Betul nggak? Iya, itulah yang utama. Tapi coba yang nggak lahir di tanah Batak, walaupun marga Manulang, belum tentu mau B2. Belum tentu. Ini adalah bicara soal tempat kelahiran. Yes sir. Hal yang sama dengan saya. Hitung-hitung ternyata sudah 16 tahun saya tinggal di Medan. Ya. Tapi tubuh saya tetap menginginkan rujak cingur. Ya, tahu campur dan lain sebagainya. Nggak bisa dibohongi. Saya bicara tubuh jasmani untuk menolong saudara untuk mengenali tentang tubuh spiritualmu. Haleluya. Anda harus kenal betul bahwa betul memang dunia ini bukanlah milikku. Bahwa aku bukan warga negara dunia ini. Bahwa aku hanya pendatang dan orang asing di sini. Amin. Sehingga sesuatu hal di dalam dirimu, tubuh spiritualmu selalu terkontak dengan yang dari tempat kelahiranmu. Segala tradisi dan tata cara dan segala makanan yang ada di sana, lingkungan yang ada di sana, tubuh spiritualmu senantiasa menginginkan itu. Haleluya. Amin. Sehingga ketika misteri Babylon, penguasa Babel dunia ini menawarkan sesuatu kepada Anda sudah langsung otomatis tahu membedakan. Ini bukan datang dari Israel. Bisa nangkap? Seperti Daniel. Ini bukan Israel ini. Makanan, baju, bahasa, tata cara, cara ngomong, cara pandang. Oh, saya berhenti di cara pandang. Beda Daniel, beda Nebukadnezar. Beda Daniel, beda cara pandang Panglima Aryok. Amin. Beda Daniel, beda cara pandang siapa namanya? Jerubadan atau seperti itu. Panglimanya Nebukadnezar yang lain. Anda lihat, Daniel punya cara berpikirnya sendiri. Berpikir Israel. Oh, penyembah satu Allah yang hidup. Tetapi Nebukadnezar, Darius, Yunani, Romawi, mereka memiliki penyembahan banyak dewa, politeisme. Ada amin. Disinilah kita diubahkan oleh pesan yang Tuhan kirimkan melalui nabinya. Untuk kita betul-betul memiliki standar hidup seperti Nuh, Daniel,
dan Ayub. Kalau Ayub berbicara tentang penderitaan. Menjadi orang Kristen, Anda harus seperti Ayub. Menjalani penderitaan badani, dan kemudian dicemooh, datang penasihat-penasihat sialan, penghibur-penghibur sialan tersebut, dan Anda harus dijumpai oleh Elihu untuk Anda direstorasi. Amin. Semua orang meninggalkan Anda, tinggal Ayub sendirian. Lihat, semuanya 3 orang ini adalah mereka yang tinggal sendirian. Nuh tinggal sendirian berjalan dengan Allah sebelum Tuhan berikan anggota keluarga, istri dan seterusnya. Daniel tinggal sendirian di wilayah Babel. Walaupun banyak Yahudi yang lain di sana, tapi masing-masing tinggal sendirian. Tidak bisa berfellowship satu dengan yang lain. Lihat sekarang Ayub. Haleluya. Nuh hendak berhadapan dengan penghakiman air bah. Bagaimana Nuh dipersiapkan dan mempersiapkan diri dan mempersiapkan anggota keluarganya. Daniel diperhadapkan di bawah misteri Babylon. Amin. Ketika tampil undang-undang untuk memaksakan penyembahan, tetapi Daniel tetap berpegang dengan cara penyembahan Allah yang tunggal. Amin. Praise the Lord. Hal yang sama dengan kita di zaman ini. Bagaimana saya akan menyembah Allah yang tunggal jika meterai-meterai belum disingkapkan? Karena semua Kristen menyembah berhala. Sampai dengan tampilnya Tuhan turun dari surga, membuka gulungan kitab, melepaskan meterai-meterainya, dan membawa keluar suatu kumpulan umat dari penyembahan politeisme kepada penyembahan tunggal Allah yang benar, Allah yang sejati. Haleluya. Dan sekarang penyembahan kepada Allah yang tunggal kita akan diperhadapkan seperti Daniel. Dan tidak akan lama lagi. Bisa nangkap? Kita akan diperhadapkan dengan cara yang sama. Haleluya. Dan sekarang Ayub. Ayub bicara penderitaan hidup. Kadang kalau bicara Nuh, bicara Daniel, kayaknya Anda jadi kesatria. Pasti ku hadapi. Oh, glory, haleluya. Dengan roh Allah ku hadapi. Tidak peduli. Pokoknya Yesus Kristus, pokoknya pesan. Tapi giliran Ayub, penderitaan. Inilah hidup ini. Aduh, berat sekali rasanya. Amin. Yes, sir. Jadi masing-masing punya kategori. Atau tepatnya Anda masing-masing tahu di mana. Yang ini untuk bagian ini, yang ini untuk bagian ini, yang ini untuk bagian ini. Tapi kalau Anda tidak mengerti, Anda akan problem. Anda akan problem. Bagi yang sering menderita, baca Ayub. Inilah aku. Semua penderitaan sudah ku jalani oleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Ayublah aku. Tapi giliran dijelaskan tentang Daniel, melep. Gak bergeming. Karena Daniel bicara, jangan kompromi. Amin. Bicara tentang Nuh, bangun bahteramu. Ya, biar aja yang lain-lain kerja. Tapi kalau bicara Ayub, wah segar. Aku, Tuhan kasih pengalaman yang ini yang begono, yang ini yang begono, udah ku jalani semua hidup ini. Tuhan kuatkan aku kayak Ayub. Anda harus balance, Anda harus seimbang. Ada amin? Ada juga yang seperti Daniel. Kalau aku Daniel, tapi giliran sampai ke Ayub, melep. Iya, banyak kali kekuranganku di sini. Udah, banyak orang yang seperti itu. Tapi Tuhan inginkan, lihat Nuh, lihat Daniel, lihat Ayub. Yes, sir. Karena ketiganya menyimpan misteri penebusan. Amin. Ayub menyimpan misteri penebusan untuk tubuh jasmani ini. Aku melihat penebusku hidup. Misteri kebangkitan di dalam Ayub.
Amen. Misteri penghakiman akan dunia. Amen. Nuh. Misteri Babilonia, Daniel. Oh, hanya di akhir zaman lah apa yang tidak dimiliki oleh Ayub mempelai wanita punya. Apa yang dulu tidak dimiliki oleh Nuh mempelai wanita akhir zaman punya. Apa yang dulu tidak dimiliki oleh Daniel mempelai wanita akhir zaman punya. Karena yang lebih besar daripada Nuh ada di sini. Yang lebih besar daripada Ayub ada di sini. Yang lebih besar daripada Daniel ada di sini. Amen. Mempelai wanita di akhir zaman. Nabi dan mempelai wanita punya komplit di zaman ini. Terpujilah nama Tuhan. Nuh, Ayub dan Daniel hanyalah sebagian perwujudan. Amin. Sebagian realisasi. Tapi Nabi katakan kita di zaman ketika realisasi yang sempurna, perwujudan yang sempurna sudah tiba. Tidak lagi bayangan, tetapilah realitanya. Amen. Terpuji nama Tuhan. Lantas bagaimana jika kita menjalani seperti Ayub? Amin. Apa yang dijalani Ayub tidaklah mudah. Tapi Yesus sudah berkata, kuk yang kuberikan padamu, ringan adanya. Jalani hidup seperti Ayub. Branham Anda dan saya, William Branham, menjalani misteri kehidupan Branham ada di dalam Ayub. Amin. Sehingga kemudian di akhir hidupnya, di akhir cerita tersebut, di masa restorasi, Ayub bisa berkata, dulu aku mendengar dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Anda dan saya juga harus mengalami yang sama. Dulu aku mendengar kata orang begini, begono begini, tapi sekarang aku menjalani kehidupanku seperti Ayub dan sekarang mataku sendiri melihat bagaimana Tuhan dan pewahyuan tentang siapakah anak-anak Allah sebelum dasar dunia ada betul-betul menerpa hatiku. Itulah Ayub. Hai Ayub, di tengah-tengah penderitaan, borok dan garuk-garuk, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak-anak, hartanya semua lenyap, dikelilingi oleh para penghibur-penghibur sialan, tapi Tuhan menghadik Ayub. Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar dunia dan anak-anak Allah bersorak-sorai? Oh, terpujilah nama Tuhan. Inilah waktunya ketika hanya akan ada sedikit orang-orang yang berpihak dan bersanding dan tetap berpihak dan tinggal bersama dengan Pleiades dan Orion. Amin. Bintang belantik dan Kartika, Kristus dan utusannya. Hanya sedikit orang yang akan bertahan di dalam pesan ini. Pastikan kita ada di situ. Karena Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatunya. Amen. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatunya. Dan goncangan itu baik, brother and sister. Baik bagi saya. Saya butuh goncangan Tuhan. Dan biarlah firman demi firman selalu menggoncangkan hatimu. Menggoncangkan cara berpikirmu. Glory. Anda butuh orang memberitahu. Dan itulah Roh Kudus yang Tuhan kirimkan. Roh Kudus hanya datang kepada orang yang mau mendengar firman dan percaya. Dia menggoncangkan Anda. Terus mengingatkan Anda. Kamu bukan warga dunia ini. Kamu bukan anak dunia ini. Kamulah anak-anak terang. Kamu kelahiranmu dari atas. Kamulah makhluk kekal. Yang sekarang ada di bumi. Dibungkus dengan tubuh jasmani terrestrial. Dan suatu hari kelak tubuhmu akan diubahkan. Haleluya. Roh Kudus terus mengingatkan Anda. Amin. Itulah sebabnya jika masih ada waktu firman diperbincangkan, dikhotbahkan, diajarkan, miliki kerinduan itu. Karena di mana firman Tuhan yang segar berada, raja wali menjauh. Di mana daging firman segar berada, raja wali berkerumun. Oh, praise the Lord. Anda tidak menjauh dari peribadahan. Lakukan lebih lagi secara khusus di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Hanya ini kekuatan kita, brother. Mendengar firman, memakan firman, dan membiarkan apa yang kita makan menjadikan dirinya sendiri. Haleluya. Praise the Lord.